begini maksudnya, apakah benar di situ di gua ini markasnya ini anak-anak kayak gini maksudnya tuyul gitu? Dek, kenapa takut? Hah? Di mana? Tempatnya di mana guanya? Ih, malah meringis-meringis. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, sahabat semuanya, kita kembali pada perjalanan zikir jalan selanjutnya. Mudah-mudahan di lokasi inilah kita bisa menemukan suatu jawaban lagi, jawaban atas permasalahan kita semua, permasalahan banyak orang ya. Jadi sebelumnya mari kita untuk setting dulu, diatur dulu batinnya, pikirannya, perasaannya untuk adem ayem tentrem, kembali pulang, kembali ke kesadarannya Tuhan, yaitu adem ayem tentrem. Yuk, nah setelah itu mari kita menuju ke gua lagi ya. Jadi gua ini teman-teman, ada sebuah cerita. Gua ini katanya itu muncul sosok itu, maksudnya kayak tuyul itu di akhir tahun ini. Maksudnya setiap akhir tahun menjelang tahun baru selalu muncullah itu tuyul, bahkan rombongan tuyul di area goa itu. Tapi kalau bukan tahun baru, maksudnya tahun akhir, di tengah-tengah itu nggak muncul. Kebetulan nih pas momennya ini, kita mengejar momen ini. Yuk, bisa jadi ini nih, kita betul-betul mengalami ini apa enggak nih hari ini nih. Lokasinya di arah sini. Dan di sebelah sana teman-teman adalah lautan. Ini di balik rembulan ini. Kita di pucuk ya. Mari kita tenang dulu, senang dulu, bahagia dulu, melihat situasi yang ada. Yang mana di sini tuh rungkut ya. Rungkut apa tuh? Semuanya tumbuh seger. Nah, apakah pikiran kita seger? Nah, itu dia yang menjadi perjalanan kali ini kita untuk selalu seger, mengiyakan bahwa kita seger, sehingga nanti apa bisa ditumbuhin, apa saja bisa tumbuh ya. Oke, yuk. Jangan dibiarkan rumput-rumput dan ini yang tumbuh nih. Ini kan rumput liar, tanpa ditanam juga tumbuh sendiri. Ya, ini alami. Kita harus rajin membersihkannya, membersihkan tanaman ini. Jadi apa? Membersihkan rumput itu ya seperti pemahaman-pemahaman yang tidak masuk akal di sini, sehingga diiyakan oleh kita menjadi budaya mengeluh, budaya jadi sulo lah, ya lumrah. Ya wajar-wajar saja. Sebenarnya tidak wajar karena kita mengiyakan sehingga menjadi wajar. Maka dari itu tinggalkan pola lama kita. Yuk. Ih, ada yang gerak-gerak. Itu gerak-gerak. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Tuh. Tapi ini itu kecil banget ini. ya ampun. Hah? Apa ini? Tapi kayak tuyul beneran ini. Tuyul buta? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini asli ini. Oh, ada jambulnya ya? Punten. Dek. Lagi ngapain di situ? Dek, nggak usah takut. Tenang. Kita nggak nakal. Cuma kita mau tanya aja, goanya di mana goanya? Dek.
Ya ampun. Wah. Melaju. Ya ampun. Dek, sini, Dek. Sini. Tuh. Dia kayak ketakutan tuh. Ya ampun. Dek. Tuh. Berarti dia kayak ngiring kita ke sana mungkin. Udah yuk. Berarti ini nyata ini. Nyata gak mimpi ini kita? Kok kayak mimpi ya? Iya. Loh. Udah lah yuk, kita abaikan aja. Punten. Assalamualaikum. Jadi Sepi ya. makin tegang nih. Tadi dulu. Tadi kesini gitu bocah. Bocahnya kemana? Kesini apa kesana? Tadi saya bersuk-bersuk aja nih ya. Dek. Apa ya? Dek. Adek. Tuh gerak-gerak rumputnya tuh. Oh, iya tuh. 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 Oh ya. Udah lah yuk ke sana yuk. Cuma satu apa banyak temennya di sana? Dek. Assalamualaikum. Tuh. Nih. Cepetan Dek. Tungguin, Dek. Tapi kayak nih gerak-gerak nih. Ininya. Tapi belah sini. Tuh kan gerak-gerak nih. Apa ini? Ini? Dek? Astagfirullah. Apa itu? Lagi ngapain, Dek? Dek, kenapa takut? Hah? Di mana? Tempatnya di mana guanya? Ih, malah meringis-meringis. Malah mele-mele ini ya. Tahu bahasa saya nggak, Dek? Kayak ada ularnya itu. Astagfirullah. Ada dengan-dengnya. Coba yang pengen tanya aja, dan nggak usah takut. Di sini ada gua, katanya di mana? Ya ampun, lari lagi. Hah? Dia takut apa gimana? Malu apa ya? Udah kita ikut aja yuk. Mungkin dia sedang ini nih. Apa namanya itu? Nunjukin guanya. Yuk. Makanya kita nggak bawa ini sih orang sih. Mungkin lagi tahun baru apa ini ya? Mungkin seperti itu. Yuk. Keren banget sih. Ya ampun. Tuh, ke sana tuh, banter banget. Cepet banget. Tadi dulu, jangan cepet-cepet. Takutnya dia malah takut. Yuk. Wah, tuh ke sana tuh. Tuh. Ih. Tapi kayak banyak temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Dek. Tadi aja lihat ke sini, Dek. Bentar dulu. Kayak masuk ke sini. Apakah ini markasnya gitu? Ih, wah, tapi itu. Astagfirullah. Ya ampun, Apa tuh? itu kayak perempuan. Perempuan. Ya itu. Astagfirullah ya. Bu, punten Bu. Lagi ngapain Bu di situ Bu? Bu. Tadi di sini banyak ini Bu, nggak takut? Dia kayak sedang nyusuin. Iya. Itu. Astagfirullahaladzim. Lagi nyusuin tadi dulu gitu. Ya ampun, yuk. Assalamualaikum. Bu. Lagi ngapain Bu? Ya ampun. Hah? Kayak mimpi nih. Ya ampun, yuk kita ke yuk. Astagfirullahaladzim. Bu. Punten, bila kami ganggu Bu. Ya ampun. Bu. Iya, perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap Bu. Maaf Ibu kok nggak takut aja gitu Bu. Iya, baik. Maaf Bu, kalau saya ingin tanya sesuatu Bu, kalau boleh tahu. Ibu namanya siapa? Wah, diem.
Namanya Wadiem. Wadiem. Baik Bu, boleh ke situ Bu. Sebentar Bu, ya ampun ini Bu, Yesus angel banget. Astagfirullahaladzim. Malah Bu, aduh. Gini Bu. Ya ampun. Ih. Kayak gini. Sebentar dulu nih. Maaf Bu. Ibu kok di tengah hutan kayak gini sendirian Bu, maksudnya gak ada yang nemenin, cuma pakai ini. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Bu, gini Bu, happening sesuatu Bu. Katanya di sini ada goa Bu. Di sebelah mana? Di belakang. Bu, mohon maaf nih bila nanti pertanyaan saya ini mengganggu panjenengan. Saya akan dari Cilacap jauh-jauh ke sini. Tujuannya itu lagi dalam perjalanan di jalan. Sudah tahu. Ibu tinggal di sini. Oh, baik-baik. Kalau begitu saya ingin menanyakan sesuatu pada panjenengan Bu. Begini maksudnya. Apakah benar di situ di gua ini markasnya ini anak-anak kayak gini maksudnya tuyul gitu? Ini nyata? Asli? Iya. Gini. Katanya ini tuyul-tuyul ini maksudnya munculnya di akhir tahun atau menjelang tahun baru, apakah betul? Enggak, katanya tiap hari muncul, tiap hari ada. Tapi kata orang sering kesini, meskipun tukang ngarit ataupun apa itu sering kesini nggak pernah kelihatan. Tapi munculnya ketika akhir tahun gitu. Oh, nggih, baik. Nggih. Nggih. Oh. Berarti semua ini hanya untuk mengingatkan kita di akhir tahun. Oh, bisa dijabarkan Nyai, bisa supaya kami paham gitu maksudnya. Iya. 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 Oh. Ini penjabarannya juga dalam juga ini. Mari kita jabarkan dulu maksudnya, hanya menyampaikan kepada teman-teman supaya tidak gagal paham. Jadi semua yang kita lihat ini sebuah pengeling-eling, pengingat-ingat buat kita juga, termasuk buat tadi ya tukang ngarit yang pernah melihat ini, sudah melihat berkali-kali, tetapi waktunya tepat pas di akhir tahun gitu. Jadi maksudnya tuyul katanya ini sering dikabarkan sering mencuri uang katanya itunya ya. Tapi maksudnya bukan yang dimaksud ya, mencuri uang bukan yang dimaksud itu, tetapi yang dimaksud mencuri itu adalah untuk pengingat-ingat kita yang masih kehidupannya masih kekurangan, disuruh untuk mencuri ilmunya orang-orang kaya gitu, bukan mencuri rezeki orang kaya gitu, ilmunya orang kaya. Nah terus orang kaya itu ilmunya bagaimana itu Nyai? Maaf, bisa dijabarkan lagi? Iya. Iya. Ternyata ini teman-teman, kita itu harus belajar dari orang-orang kaya, maksudnya orang-orang yang sudah berhasil, artinya ilmunya, bukan caranya tapi ilmunya. Jadi gini maksudnya, orang kaya itu selalu hidupnya itu adem ayem, tentrem, penuh rasa syukur, tidak pernah mengeluh. Justru dengan seperti itu, justru rezeki semakin mudah. Bukan yang dimaksud mencuri ya. Mudah itu dari Tuhan dengan cara usahanya, upayanya.
entah itu berjualan, entah itu di kantor apa. Tapi rezekinya ternyata mudah ketika kita bisa menerapkan orang-orang kaya yang penuh rasa syukur, adem ayem, tidak pernah khawatir, tidak pernah ketakutan. Nah ini yang dimaksud ini nih. Jadi kita selama ini kan terjebak dengan rasa ketakutan, selalu khawatiran. Nah ini kita ganti dengan cara tadi mencuri ilmunya orang-orang kaya, sehingga uangnya, rezekinya mengalir kepada kita, bedah kepada kita. Berarti semua ini nyata, bukan itu Nyai? Bukan. Lah jenengan di sini ngapain maksudnya? Iya. Oh, baik. Kata beliau ini tidak menjabarkan yang banyak-banyak, yang ini saja untuk diterapkan kepada kita. Bukan maksudnya kita untuk harus memelihara tuyul, tetapi memelihara rasa syukur, memelihara rasa adem ayem tentrem. Jadi ini hanya sebuah istilah, perumpamaan gitu Nyai. Ya. Sebenarnya gini, tuyul itu ada apa enggak sih sebenarnya sih? Bukan hanya istilah, maksudnya itu simbolis. Oh, baik. Berarti jenengan di sini lagi ngapain? Hanya meluruskan. Baik. Berarti orang-orang seperti kita itu bisa kehidupannya bisa berhasil, bisa kaya, rezekinya mudah itu ketika kita menerapkan pola hidupnya yang seperti orang kaya, yang hidupnya selalu penuh syukur, adem, tidak pernah menebar kebencian, tidak menyimpan rasa dendam, dan selalu bisa memaafkan tetangga, orang-orang lain, sehingga rezekinya mudah gitu. Nah terus rezekinya datang dari mana tuh Nyai? Apakah tiba-tiba datang dari siapa, ada yang ngasih atau bagaimana? Oh baik, kita nggak boleh mendikte Tuhan, tetapi percaya penuh pasti nanti peluang-peluangnya akan datang ketika tadi menerapkan pola hidup seperti orang kaya, yaitu pertama itu yang percaya diri, kedua itu tadi untuk selalu bersyukur, selalu adem ayem tentrem. Intinya pola lama, pola hidup miskin dihilangkan, dilepaskan, untuk mengiyakan bahwasanya kita sebenarnya sudah kaya, sudah berlimpah, karena kita mengikuti program-program terdahulu, sehingga kehidupan kita akan terbawa suasana miskin terus gitu nggih. Alhamdulillah nggih. Baik. Iya. Oh, yaudah. Oh ya. Baik. Kita kembali lama-lama. Ya udah Nyai, kalau begitu kami mohon pamit dulu. Saya mohon maaf bila ada tutur kata kami yang tidak sopan. Insya Allah ini akan saya terapkan kepada orang-orang yang belum paham, sehingga menjadi paham, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih berkembang, ekonominya mudah dan menyenangkan. Nggih. Baik. Nggih. Assalamualaikum. Baik punten. Nggih. Wah. Ampun. Tuh ke sana. Berarti masuk gua tuh. Masuk gua ini ya? Iya. Itulah yuk.